Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku di channel Kasena Rajut, channel tutorial yang paling mudah untuk dipahami, diikuti, dan dipelajari. Pada video kali ini, aku akan membuat pouch rajut serut dengan model domba seperti ini. Untuk ukuran alas, 10 cm dan tinggi 16 cm. Buat kalian yang penasaran bagaimana tutorialnya, jangan kemana-mana ya. Namun sebelum itu jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Kita siapkan dulu alat dan bahan, yaitu benang dengan dua warna seperti ini. Aku memakai benang polyester merek Polycherry. Kemudian 2 buah mutiara sintetis warna hitam. Hakpen, aku menggunakan hakpen nomor 3. Korek api, jarum tapestri atau jarum berlubang besar. Pertama, kita akan membuat alasnya dulu, yaitu membuat magic ring dengan membulatkan benang seperti ini. Nah, kemudian masukkan hakpen dan buat 3 tusuk rantai. Lalu, isi magic ring dengan 15 tusuk DC. Nah, ini dia sudah mendapat 15 tusuk DC. Kemudian kalian slip stitch di lubang rantai yang pertama. Nah, ini dia row yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut row yang kedua, buat 3 rantai dan isi semua lubang rantai dengan 2 tusuk DC increase, atau masing-masing lubang rantai diisi dengan 2 tusuk DC. Nah, pertama kita isi di lubang rantai yang ini. Nah, selanjutnya kita isi ke lubang rantai yang kedua dengan membuat 2 tusuk DC increase. Nah, seperti ini, silakan kalian isi sampai lubang rantai yang terakhir. Nah, ini dia sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Sekarang kita slip stitch di rantai yang pertama. Sekarang kita lanjutkan row yang ketiga. Buat 3 rantai. Lalu isi lubang rantai selanjutnya dengan 2 tusuk DC increase.
itu lubang selanjutnya diisi dengan 1 tusuk DC increase. Nah, lubang selanjutnya diisi lagi dengan 2 tusuk DC increase. Lanjut, lubang selanjutnya diisi dengan 1 tusuk DC increase. Nah, seperti ini. Untuk row yang ketiga ini, masing-masing lubang rantai diisi selang-seling dengan pola 1212. Nah, seperti ini. Silakan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Kemudian kita slip stitch di rantai yang pertama. Sekarang lanjut row yang keempat, buat 3 rantai. Untuk row yang keempat, caranya sama dengan row yang ketiga, yaitu diisi selang-seling dengan pola 1212. Nah, seperti ini. Silahkan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai yang terakhir, kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Kita lanjut membuat row yang kelima, buat 3 rantai. Dan untuk row yang kelima, kalian isi semua lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk DC. Nah, seperti ini. Silakan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini dia sudah sampai di lubang rantai yang terakhir, kemudian kita slip stitch di rantai yang pertama. Sekarang kita lanjut membuat badan tas dengan membuat 1 tusuk rantai dan isi semua lubang rantai dengan masing-masing 1 tusuk SC. Tapi untuk cara mengkait benangnya, silahkan kalian perhatikan video. Biasanya kita masuk di lubang rantai yang ini, tetapi kita mulai dari arah belakang. Nah, dari arah sini masukkan hakpen, langsung masukkan ke lubang rantai selanjutnya, kemudian kait benang dan buat tusuk SC. Nah, seperti ini. Silahkan kalian ulangi lagi, masukkan hakpen dari
arah sini. Kemudian masukkan di lubang rantai selanjutnya. Kait benang dan buat 1 tusuk SC. Nah, ulangi lagi. Masukkan hakpen dan langsung masukkan ke lubang rantai yang selanjutnya. Kemudian kait benang dan buat tusuk SC. Nah, hasilnya seperti ini. Silahkan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai terakhir. Kemudian kita slip stitch di rantai yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke pola motif. Buat 3 tusuk rantai dan isi lubang rantai selanjutnya dengan 5 tusuk DC increase. Nah, kemudian tarik benang seperti ini dan masukkan hakpen di DC yang pertama. Nah, ini DC yang pertama, masukkan hakpen. Kemudian kait benang. Nah, seperti ini. Lanjutkan membuat 1 tusuk DC. Lalu selanjutnya buat 5 tusuk DC increase. Nah, kemudian tarik benang dan masukkan hakpen ke 5 DC untuk DC yang pertama. Nah, kalian sisakan 1 DC dan masukkan ke DC selanjutnya. Lalu lanjutkan membuat 1 tusuk DC. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita ulangi lagi cara tersebut. Nah, kita sisakan 1 DC. Nah, DC yang ini dan masuk ke DC yang kedua. Lanjut buat lagi 1 tusuk DC.
dan buat lagi 5 tusuk DC increase. Nah, seperti ini hasilnya. Silakan kalian ulangi dan lanjutkan sampai di lubang rantai terakhir. Nah, ini dia sudah sampai di lubang rantai terakhir. Sekarang kita lanjut membuat row yang kedua. Buat 3 tusuk rantai. Kemudian buat 1 tusuk DC. Dan buat lagi 5 tusuk DC increase. Kemudian masukkan hakband di DC yang pertama, lalu kait benang. Nah, buat lagi 1 tusuk DC. Nah, sekarang kita ulangi lagi buat 5 tusuk DC increase. Nah, kemudian kita masukkan ke DC yang pertama. Selanjutnya buat 1 tusuk DC. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan membuat 5 tusuk DC increase. Nah, seperti ini. Silahkan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Lalu kalian buatkan slip stitch masuk ke rantai yang pertama. Sekarang kita lanjut membuat row yang ketiga. Buat 3 tusuk rantai. Lalu buat 5 tusuk DC increase. Lalu kait masuk di DC yang pertama. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk cara pengisiannya, kalian isi selang-seling. Jika bagian bawah 1 DC, maka kalian isi dengan 5 tusuk DC increase. Jika bagian bawah 5 tusuk DC increase, maka atasnya kalian isi dengan 1 tusuk DC.
Nah, begitu pun selanjutnya. Kalian isi selang-seling seperti itu. Nah, untuk motif yang ini, silahkan kalian buat sampai mendapat 14 row. Nah, ini dia sudah sampai di row yang ke-14, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan membuat tusuk DC. Pertama, buat 3 tusuk rantai. Lalu isi setiap lubang rantai dengan pola 1212. Nah, kita buat 2 tusuk DC increase. Nah, lalu buat lagi 1 tusuk DC. Selanjutnya buat lagi 2 tusuk DC increase. Dan buat lagi 1 tusuk DC. Nah, seperti ini hasilnya. Silahkan kalian isi selang-seling sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai terakhir, kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Sekarang kita buat lagi 3 tusuk rantai dan buat 3 tusuk DC increase di lubang rantai selanjutnya. Lalu kemudian kalian slip stitch, tapi di skip 2 lubang rantai. Masuk ke lubang rantai yang ketiga, buat slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi, buat 3 tusuk rantai, kemudian 3 tusuk DC increase. Kemudian slip stitch dan kalian skip 2 lubang rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi, 3 tusuk rantai, lalu buat 3 tusuk DC increase. Lalu buat slip stitch dengan melewati 2 lubang rantai. Nah, jadi motif kipas seperti ini. Silakan kalian isi sampai lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai terakhir. Kemudian kalian kunci rajutan dan putuskan benangnya. Hasilnya menjadi seperti ini.
Sekarang kita ambil benang yang berwarna pink, lalu buat magic ring dengan cara membulatkan benang seperti ini. Masukkan hakpen ke magic ring, lalu kait benang dan buat 3 tusuk rantai. Lalu isi magic ring dengan 15 tusuk DC. Nah, ini dia hasilnya setelah mendapat 15 tusuk DC. Kemudian kalian slip stitch di rantai yang pertama. Kita lanjut membuat row yang kedua. Buat 3 tusuk rantai. Dan selanjutnya buat 1 tusuk DC di rantai yang sama. Nah, selanjutnya isi semua lubang rantai dengan 2 tusuk DC increase. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan kalian isi sampai lubang rantai terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai terakhir. Selanjutnya slip stitch di rantai yang pertama. Kita masuk ke row yang ketiga. Buat 3 tusuk rantai dan isi semua lubang rantai selang-siling dengan pola 12 12. Nah, sekarang isi lubang rantai selanjutnya dengan 2 tusuk DC increase, lalu 1 tusuk DC dan 2 tusuk DC increase lagi, lalu 1 tusuk DC. Kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini dia sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Selanjutnya kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, sekarang kalian lanjutkan membuat pola seperti ini dengan menggunakan benang berwarna abu-abu. Kalian buat sebanyak 2 buah. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi total semua ada 3 buah. Lalu kalian buat juga bulatan seperti ini dengan menggunakan benang berwarna pink. Dan polanya sama seperti ini. Tetapi kalian cukup membuatnya 2 row saja. Dan kalian buat sebanyak 2 buah seperti ini. Nantinya kita akan jadikan sebagai bagian telinga. Dan ini bagian wajah.
Sekarang kita akan menyatukan bagian telinga. Caranya bagian belakang menghadap dengan bagian belakang seperti ini. Lalu kalian jahit keliling. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan lipat seperti ini. Lalu kalian jahit juga bagian ujungnya. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Silahkan kalian lakukan juga untuk telinga yang satunya. Sekarang kita ambil bagian wajah. Lalu kita akan memasang bagian mata dengan menggunakan mutiara sintetis. Nah, bagian mata sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan membuat bagian bibir. Nah, bagian wajah sudah selesai. Sekarang kita pasangkan di bagian tas. Seperti ini. Untuk bagian telinga juga sama, kalian pasangkan di bagian pinggir seperti ini.
Untuk cara pemasangannya, kalian bisa dijahit ataupun bisa ditempel menggunakan lem tembak. Nah, ini sudah selesai saya pasangkan. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan tali. Untuk cara membuat tali, kalian bisa cek di deskripsi ya. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Sekarang kita akan masukkan tali ke bagian tas. Untuk cara pemasangannya, kalian pasangkan di bagian tusuk DC yang ini. Nah, ini dia pemasangan tali sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk merapikan sisa-sisa benangnya. Nah, ini dia sisa benangnya sudah selesai dirapikan, hasilnya menjadi seperti ini. Dan pouch rajutnya sudah selesai. Sekian video tutorial dari aku, semoga bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.